Dengan pernyataan bahwa kenaikan air laut disebabkan perubahan iklim adalah fakta yang meragukan. Salah satunya Tifauzia Tiasuma lewat akun Twitternya mengatakan, pelelehan es di kutub tidak menyebabkan air laut naik. Dia mengibaratkannya dengan es batu yang meleleh di dalam gelas berisi teh. Teh tidak akan mengubah volume air, tidak membuatnya tumpah dari gelas. Namun, benarkah bahwa pelelehan es di kutub tidak membuat kenaikan muka laut global? Mengetahui ancaman kenaikan air laut akibat es yang mencair dalam perubahan iklim penting untuk diketahui. Memproyeksikan hilangnya massa secara akurat dari lapisan es adalah kepentingan masyarakat yang kritis. Terang para peneliti di jurnal The Cryosphere. Sebab ada kerugian secara sosioekonomi bagi masyarakat yang sangat terdampak. Yang paling umum ditimbulkan dari dampak kenaikan air laut akibat perubahan iklim adalah abrasi. Kehilangan luas tanah dengan naiknya air laut membuat banjir pada musim hujan atau gelombang pasang. Akibatnya berdampak pada masyarakat nelayan. Sejak 1980-an, para ilmuwan menemukan adanya penurunan jumlah es di kutub. Lelehan itu ternyata menjadi limpasan air bagi laut di sekitarnya. Salah satu penelitian di tahun 2020 juga menegaskan demikian. Massa gletser dan lapisan es yang berkurung menjadi kontributor tahunan yang besar untuk kenaikan air laut. Es mencair karena atmosfer di kutub memanas. Dr. Tifa menganalogikan mencairnya es teh dalam gelas sebagai pencairan es di kutub. Namun, ada dua jenis es, yakni es laut dan es darat. Es laut mengapung di atas laut seperti es batu dalam segelas air, sehingga massanya tidak mengubah air dalam gelas saat meleleh, seperti es di atas batu yang mencair. Namun, beberapa es di laut bisa ada karena gletser atau es di darat yang patah, lalu longsor ke laut. Es darat sendiri memang sudah membeku di darat, tidak ada hubungannya dengan massa di laut. Ketika es darat longsor, apalagi dengan jumlah yang banyak, ketika mengapung dan mencair di laut, massanya bisa berkontribusi pada kenaikan permukaan laut dunia. Belum lagi es darat yang mencair di darat, alirannya bisa bermuara ke laut seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menambah volume permukaan air laut dan ketinggiannya bertambah. Ada banyak penelitian yang mengungkapkan laporan. Meski demikian, metodenya berbeda-beda. Maka pada tahun 2019, IPCC atau Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim menyatukan laporannya untuk membuat proyeksi. Proyeksinya berdasarkan jika pemanasan terjadi lebih dari 4 derajat Celcius. Namun, hasil ini dinilai masih belum tepat menurut beberapa laporan. Banyak penelitian setelahnya justru melaporkan hasil yang lebih buruk lagi. Selain itu, jika ada klaim tidak ada dampak nyata tentang kenaikan air laut di beberapa tempat, ada alasannya. Di seluruh dunia, tingkat kenaikan air laut berbeda-beda. Di Indonesia, kenaikan permukaan laut bisa mencapai 10-100 meter jika es kutub dengan ketebalan 1000 meter mencair. Di negara lain bisa berbeda. Pasalnya, setiap kawasan memiliki perubahan volume air yang disebabkan faktor geologis. Misalnya, adanya cekungan samudra yang terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik. Hal itu terjadi pada bumi. Lempeng tektonik mengakibatkan perubahan bentuk dan luas area cekungan di dasar samudra. Ketika superbenua terpecah, kerak bumi baru akan mekar, membuat kondisi sekitarnya jadi panas dan mengapung. Benua akan mengisi ruang pada cekungan dan membuat muka air laut naik. Selain itu juga bentuk bumi yang tidak bulat sempurna dan lebih lonjong di khatulistiwa. Ibaratnya, volume air di suatu kolam renang yang memiliki kedalaman berbeda. Di bagian dalam, yang biasanya dipakai untuk orang dewasa berenang, air akan lebih terisi lebih dulu. Sementara yang lebih dangkal, yang biasa dipakai untuk anak-anak, lebih surut ketika kolam renang sedang diisi. Sementara faktor luar bumi juga berpengaruh sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli geofisika, Milutin Milenkovic. Siklus Milenkovic menjelaskan, perubahan air laut disebabkan perubahan orbit bumi, seperti eksentrisitas, yakni perubahan terhadap sudut kemiringan sumbu bumi, dan perubahan arah sumbu rotasi, atau precesi. Milenkovic benar tentang siklusnya, walau sempat dilupakan banyak ahli, bahkan menyebutkan arah bumi yang cenderung mendingin secara geologis. Namun, dampak siklus itu masih kalah dari pemanasan global antroposen, perubahan iklim yang disebabkan manusia.
Selain itu, bagaimanapun juga faktor penyebab kenaikan air laut pada dasarnya diperparah oleh aktivitas pemanasan global. Siklus Milankovic, bentang geografis di bawah laut, dan ditambah pencairan es akibat suhu bumi yang kian memanas, kenaikannya tidak bisa dihindarkan. Jadi, siapkah Anda memitigasi diri dan membantu masyarakat yang sangat terdampak dari perubahan iklim? Antartika merupakan benua paling tinggi, paling kering, paling dingin, paling berangin, dan paling terang di dunia. Julukan benua paling terang bukan karena Antartika memiliki padat pemukiman, sehingga lampu-lampunya di malam hari bisa menembus keluar angkasa. Antartika justru benua yang tidak berpenghuni. Hanya para peneliti yang tinggal sementara di Antartika. Antartika disebut benua paling terang karena hampir seluruh permukaannya tertutup oleh lapisan es yang sangat tebal. Rata-rata lebih dari 1.600 km. Bahkan di beberapa titik, ketebalannya lebih dari 4.000 km. Es ini terbentuk selama jutaan tahun dari hujan salju yang menumpuk. Jadi bisakah kalian membayangkan apa yang akan terjadi jika bongkahan es setebal ribuan kilometer ini meleleh sekarang? Antartika memiliki sekitar 25.400.000 km kubik es, yang berarti Antartika menyumbang 60% dari seluruh air tawar dan 90% dari seluruh es di bumi. Es sebanyak ini jika mencair, tentu yang pertama kali terlihat adalah perubahan ketinggian permukaan air laut. Jika seluruh es di Antartika mencair, maka permukaan laut rata-rata akan naik sekitar 70 meter di seluruh dunia. Hal ini akan mengubah bentuk peta dunia yang kita kenal karena seluruh garis pantai akan mengalami banjir, termasuk hilangnya seluruh kota pesisir di dunia. Florida akan hilang seluruhnya bersama Denmark, Belanda, dan Bangladesh. Beberapa negara dataran rendah seperti Inggris dan Uruguay akan kehilangan sebagian besar wilayah dataran mereka, termasuk Indonesia. Sedangkan di Australia akan terbentuk laut pedalaman yang luas. Muara sungai akan menjadi jauh lebih besar, serta jalur sungainya akan meluas ke daratan sehingga menenggelamkan dataran banjir. Musibah daratan tenggelam ini akan membuat miliaran orang yang diprediksi hingga 40% populasi dunia akan mengungsi dan harus pindah ke tempat yang lebih tinggi. Saat ini, 98% Antartika masih tertutup es permanen. Antartika yang sudah tak tertutupi es akan menjelma bukan sebagai sebuah daratan tunggal, namun sebagai kumpulan pulau yang beberapa di antaranya berukuran sangat besar. Jika es di Antartika mencair, maka saudaranya di Arktik juga akan ikut mencair dan memperlihatkan daratan Greenland tanpa es. Mungkin hikmah nyeleneh dari mencairnya es di Antartika dan Arktik adalah terbentuknya daratan baru sebagai pengganti daratan yang tenggelam. Namun jangan dikira hal tersebut adalah berkah, karena